Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatin Sanul Haq dari kelas 2G. NPM saya 231063110212. Di sini saya kelompok 11 akan mempresentasikan tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama, latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun dibagi menjadi dua fase. Pertama, diturunkan di Mekah yang biasa disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan Al-Quran itu adalah sumber tasrik pertama bagi umat Islam. Karena itu orang Islam harus memahami artinya, mengetahui rahasianya, dan mengamalkan isinya. Al-Quran itu untuk mendapatkan kebahagiaan baik hidup dunia maupun akhirat. Tidak semua orang itu dapat memahami lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat. Di samping menjelaskan keterangan ayat-ayatnya itu, cara dan kemampuan berpikir orang itu berlainan mengenai suatu hal. Pada umumnya orang itu hanya memikirkan arti-artinya yang kelihatan saja. Memikirkan ayat-ayat Al-Quran itu hanya global. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Nah, menurut sebagian ulama, tafsir bukanlah ilmu yang definisinya dapat dibuat secara mudah, karena ia bukan sekumpulan kaidah atau kumpulan kemampuan yang muncul akibat berinteraksi dengan sejumlah kaidah seperti ilmu lain yang memungkinkannya mirip dengan ilmu akal. Maka tafsir cukup didefinisikan sebagai penjelasan tentang kalamullah atau penjelasan lafaz Al-Quran dan maknanya. Az-Zazkashi memberikan definisi sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini menurut Az-Zazkashi, tafsir ialah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan makna dan mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Nah, di sini ada takwil. Pengertian takwil menurut etimologi, takwil berasal dari kata AWL, pulang atau kembali. Dalam kamus disebut ala ilahi aulan wa ma'alan, artinya ia kembali atau pulang. Awalal karom tawilan ta'awalahu dobarahu wa qadarahu wa fasarah, mengatur, menentukan, dan kalam atau ucapan. Penulis kamus Lisanul Arab mengatakan al-anisawl adalah ar-raju, yaitu kembali. Ala asyai yaulu aulan wa ma'alan, artinya ia pulang kembali. Awalasya iu, ia mengembalikan sesuatu. Altu anisyai, maknanya saya kembali. Awalal karom wa tawalahu, artinya mengatur dan menentukan. Ucapan awalahu wa tawalahu, artinya menafsirkan sesuatu. Nah, dengan demikian kata takwil diambil dari kata awel yang bermakna kembali.
dengan melihat pada salah satu dari kedua makna bahasa. Ada yang mengatakan kata takwil diambil dari kata ialah. Maknanya adalah siasat, seolah-olah muawil. Orang yang mentakwil, menyiasat, atau mengatur ucapan dan menetapkan tempatnya. Azam Kasyari berkata dalam kitab Asas al-Balagh hak ala ar-royyah ya'uluha ialah asana. Maksudnya ia bagus dalam mengatur rakyat. Nah, takwil menurut ulama mutakilin yang terdiri dari ulama yang mendalami fikih, ahli ilmu kalam, ahli hadis, dan tasawuf, yaitu mengalihkan lafaz dari makna rajih atau yang lebih kuat ke makna marjuh, kurang kuat. Karena adanya dalil yang mendukungnya, takwil membutuhkan dalil. Makna orang yang melakukannya harus memenuhi dua syarat. Nah, saya akan menjelaskan. Yang pertama syaratnya A. Harus menjelaskan bahwa lafaz tersebut bisa dibawa ke makna kedua yang dinyatakan sebagai makna yang dimaksud. Yang B. Nah, harus menjelaskan dalil yang mengharuskan lafaz tersebut dibawa dari makna rajih ke makna marjuh atau makna kedua yang kurang kuat. Jika tidak dijelaskan, maka takwil tersebut dilarang karena bermaksud mempermainkan nas syari. Pengarang kitab Jama'ul al-Wajami wasyarhu bertutur, takwil adalah membawa lahiriah lafaz ke maka takwil tersebut dilarang karena bermaksud mempermainkan nas syarinya. Pengarang kitab Jam'u al-Jawami wasyarhu bertutur, takwil adalah membawa lahiriah lafaz ke makna yang marjuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tafsir, takwil, dan keterkaitan keduanya. Berikut ini penulis kutipkan para ulama agar Anda sedang membaca mengetahui masalah ini dan supaya keluar darinya dengan satu pendapat yang sesuai dengan cita rasa ilmu Anda dan yang Anda sukai. Yang pertama saya jelaskan menurut pendapat Abu Ubaidah dan sekelompok ulama, tafsir dan takwil maknanya satu. Keduanya adalah sinonim. Inilah yang dikenal di kalangan ulama tafsir muktagadimin. Nah, yaitu ulama yang terdahulu. Nah, yang kedua menurut Raqib al-Asfihani, tafsir lebih umum dari takwil. Tafsir kebanyakan digunakan untuk lafaz. Nah, berbeda, sedangkan takwil lebih sering dipakai untuk bersifat maknawi, seperti takwil, takbir mimpi. Takwil lebih banyak digunakan untuk kitab-kitab ilahi, dalam kutip kitab suci. Sementara tafsir digunakan untuk kitab-kitab tersebut dan lainnya. Tafsir juga lebih banyak dipakai untuk kosakata. Nah, adapun takwil mayoritas untuk susunan kalimat. Dengan kata lain, tafsir ada kalanya digunakan untuk lafaz yang asing atau sulit, seperti kata bahirah, saibah, wasilah, atau untuk menjelaskannya maksud seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, dan dirikanlah olehmu sholat dan bayarlah zakat, atau juga digunakan untuk cakap,
yang mengandung kisah atau kejadian yang tidak mungkin dipahami kecuali dengan mengetahui secara utuh kisah tersebut. Menurut Al-Maturidi, nah di sini tafsir adalah memastikan bahwa yang dimaksud oleh lafaz ini adalah makna ini dan bersaksi kepada Allah bahwa yang dimaksud dengan lafaz ini ialah makna ini. Jika didukung oleh dalil yang qat'i atau pasti, maka ia sahih. Jika tidak, maka ia adalah tafsir birai, tafsir dengan logika. Sebagai tafsir yang dilarang, sedangkan takwil ialah mentarji atau disebut mengunggulkan atau memilih salah satu dari beberapa kemungkinan tanpa memastikan dan bersaksi kepada Allah. Dengan demikian jelas perbedaan keduanya. Nah, di sini ada terjemah. Istilah terjemah secara etimologi itu diambil dari bahasa Arab yang mana dikemukakan oleh Bidawi bahwasanya bahasa Arab itu sendiri diambil dari bahasa Armenia, yaitu kata tarjuman. Adapun kata yang sebentuknya dengan kata turjuman, yaitu kata tarjaman atau tarjuman yang memiliki arti orang yang mengalihkan tutur kata dari suatu bahasa ke bahasa yang lain yang dapat dipahami oleh orang-orang tertentu yang ada di lingkup wilayahnya. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan pada berikut ini, yaitu di sini saya akan menjelaskan klasifikasi tafsir. Nah, di sini dalam hal klasifikasi tafsir terbagi ke dalam 4 kelompok yang dari paduan tafsir bi'al riwayah dan tafsir bi'al dirayah. Keempat kelompok tersebut mempunyai beberapa macam corak yang ditentukan oleh perbedaan metode dan pendekatan seiring orientasi substansialnya. Tafsir bi'al riwayah. Nah, tafsir riwayah ialah corak penafsiran Al-Quran dengan periwayatan, bisa dengan cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lainnya, ayat Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW, dan ayat Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Menurut sebagian ulama, Muhammad Ali As-Sabuni mendefinisikan tafsir riwayah ialah tafsir yang terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau pendapat para sahabat dalam rangka menerangkan apa yang dikehendaki Allah tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan As-Sunnah. Dan yang kedua adalah Nabawiyah. Nah, selanjutnya tafsir bi'al dirayah. Kata dirayah berasal dari kata dara yadri, dirayatan, yang bermakna mengetahui dan memahami. Kata dirayah merupakan sinonim dari kata rayun yang berakar dari kata ra'yan ruyatan yang artinya melihat, mengerti, menyangka, atau menduga. Maka dari itu tafsir dirayah bisa juga disebut dengan tafsir bil ra'i. Tafsir dirayah ialah penafsiran Al-Quran yang berdasarkan ijtihad mufasir setelah lebih dulu mengenal bahasa Arab dari berbagai aspeknya serta mengetahui lafal-lafal bahasa Arab dan segi
argumentasinya yang dibantu oleh penggunaan syair-syair jahili, mempertimbangkan asbab an-nuzul dan sarana lainnya yang dibutuhkan oleh mufasir. Berikut beberapa tafsir dirayah. Tafsir lugawi, pendekatan tata bahasa seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, ayat tersebut berisi tentang perintah untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Pendekatan kebahasaan dapat kita pahami bahwa kita diperintahkan untuk membasuh kaki ketika berwudu, bukan mengusapnya, karena lafaz arjulakum dihafkan kepada lafaz faksilu, bukan kepada lafaz wamsahu. Nah, yang kedua, tafsir ilmi, pendekatan ilmiah. Nah, penjelasannya saya akan jelaskan. Menurut Hamka adalah bahwa bahaya mengancam dari asap pabrik dan kendaraan bermotor yang terbuang ke udara sehingga udara menjadi kotor dan dihisap manusia mengotori paru-paru mereka. Selain di darat, Hamka juga menyoroti polusi yang terjadi di air ketika ia mengatakan bahwa air laut juga rusak karena kapal tanker pembawa minyak tumpah di laut. Begitu juga air yang tercemar oleh limbah kimia pabrik yang dibuang melalui sungai mengotori laut dan menumpuk di sana sehingga mengganggu ekosistem ikan. Nah, yang ketiga, tafsir isyari. Tafsir isyari ialah penafsiran Al-Quran yang menyingkapkan isyarat-isyarat atau makna tersirat di balik ungkapan ayat-ayat Al-Quran yang hanya disimak oleh orang-orang yang memiliki ilmu suluk dan tasawuf. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh tafsir isyari seperti pada surah An-Nasr yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Berikut ini. Ibnu Abbas bertanya kepada para sahabat tentang isi kandungan surat tersebut. Kemudian para sahabat ada yang menjawab, kami diperintah agar memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya ketika kita memperoleh pertolongan dan kemenangan Fathu Makkah. Lalu Umar bertanya, begitukah pendapatmu, wahai Ibnu Abbas? Nah, kemudian ia menjawab, ayat itu menunjukkan tanda-tanda ajar Rasulullah yang diberitahukan Allah kepadanya. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan itu adalah tanda-tanda datangnya ajalmu, Muhammad, maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu, dan memohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Ia Maha Penerima Taubat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, yaitu pada materi di sini macam-macam tafsir. Tafsir bil matsur. Nah, di sini yang pertama kali tafsir bil matsur merupakan cara penafsiran Al-Quran dengan rujukan Al-Quran, hadis, atau perkataan sahabat dalam kutip riwayat.
Metode penafsiran ini menjadi metode paling aman dan bisa dipercaya karena merujuk pada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan makna serta dari riwayat hadis para sahabat, sehingga tafsir masyhur wajib diikuti dan dijadikan sebagai pedoman. Selanjutnya, tafsir birai atau tafsir dirayat. Tafsir birai merupakan jenis penafsiran yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu tafsir birai al-mahmud yang dibolehkan dengan tafsir al-mahmun yang terlarang. Tafsir birai al-mahmud merupakan cara penafsiran Al-Quran dengan memperbolehkannya seseorang mufasir beristihad dan menggunakan dasar-dasar dari ilmu ushul, dalam kutip logo dan syar'i serta ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya yang berjudul Perkembangan Tafsir di Indonesia. Perkembangan penafsiran Al-Quran di Indonesia agak berbeda dengan terjadi di dunia Arab yang merupakan tempat turunnya Al-Quran dan sekaligus tempat kelahiran tafsir Al-Quran. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan latar belakang, budaya, dan bahasa. Kajian tafsir di dunia Arab berkembang dengan cepat dan pesat karena bahasa Arab adalah bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan berarti untuk memahami Al-Quran. Hal ini berbeda dengan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Proses pemahaman Al-Quran di Indonesia terlebih dahulu dimulai dengan penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia baru. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran yang lebih luas dan yang perinci. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih itu syarat-syarat menjadi mufasir. Nah, langsung kita masuk ke materinya. Yang pertama, sehat akidah. Yang kedua, terbebas dari hawa nafsu. 3. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang kelima, merujuk kepada perkataan sahabat. Yang keenam, merujuk kepada perkataan tabi'in. Yang ketujuh, menguasai ilmu bahasa Arab. Yang kedelapan, menguasai ilmu terkait dengan ilmu tafsir. Yang kesembilan, nah kita cukup pemahaman yang mendalam. Di sini ada materi berikutnya, tafsir modern di abad 20 Masehi. Periode modern yakni abad ke-20 Masehi hingga sekarang. Pada periode modern ini karya tafsir Indonesia terbilang lebih maju, lantaran pada akhir abad ke-19 Masehi yang disertai dengan awal abad ke-20 yang merupakan masa penerapan politik makro atau politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai upaya untuk memberikan edukasi pada masyarakat Indonesia. Karya-karya tafsir yang bermunculan pada awal abad ke-20 seperti halnya tafsir karya Muhammad Yunus yang ditulis dalam bahasa Jawi pada tahun 1922 dengan
menerbitkan 3 bab. Kemudian tahun 1928 Ahmad Hasan telah memulai penafsiran Al-Quran hingga surah Maryam. Nah, saya akan membacakan yang terakhir kesimpulan pada materi tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa tafsir pada dasarnya ialah rangkaian penjelasan dari pembicaraan atau teks Al-Quran. Tafsir, takwil, dan terjemah diperlukan dalam memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Nah, pengertian terjemah lebih simpel dan ringkas karena hanya merubah arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Sedangkan istilah tafsir lebih luas dari kata terjemah dan takwil, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan ayat, surat, asbabun nuzul, dan lain sebagainya dibahas dalam tafsir yang bertujuan untuk memberikan kepahaman isi ayat atau surat tersebut sehingga mengetahui maksud dan kehendak firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, dan dapat diketahui juga bahwa tafsir diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok yang lahir dari paduan tafsir bi'al-riwayah dan bi'al-dirayah. Tafsir riwayah. Nah, itu saja mungkin kesimpulannya yang diambil oleh saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian materi presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.